Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam panduan e-learning madrasah. Bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana membuat rencana pembelajaran. Saya akan ulang sedikit. Nah, kita awali dengan klik menu rencana pembelajaran, lalu buat rencana pembelajaran, lalu kita mulai mengetikkan. Satu yang perlu diingat bahwa form rencana pembelajaran di e-learning madrasah disediakan cukup terbatas sehingga diharapkan guru menggunakan versi rencana pembelajaran yang sesederhana mungkin atau dengan kata lain tidak terlalu panjang. Karena ini nanti akan berpengaruh pada proses copy yaitu dari kelas yang satu ke kelas yang lain dan pada proses cetak. Apabila rencana pembelajaran Bapak Ibu tidak terlalu panjang, maka RPP ini bisa dicetak sehingga Bapak Ibu sekaligus bisa memiliki berkas RPP. Cukup hanya dengan sekali membuat di e-learning, tidak perlu membuat lagi. Dialihkan ke menu selanjutnya yaitu bahan ajar. Nah, melalui menu ini, bahan ajar, ini di versi smartphone ada menu bahan ajar juga. File bahan ajar berupa video. Nah, di sini ada contoh, misalkan berupa video. Apabila videonya ini durasinya panjang atau ukurannya besar, maka saya sarankan untuk tidak langsung mengunggahnya melalui e-learning, melainkan mengunggahnya dulu ke aplikasi ketiga, misal saja YouTube. Untuk selanjutnya, linknya saja yang dibagikan melalui halaman bahan ajar. Sehingga dengan demikian, ini tidak akan memperberat kinerja server. Baik, kita lanjutkan ke menu Computer Based Test atau CBT. Computer Based Test atau CBT seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini digunakan untuk membuat tes atau ulangan. Nama ujiannya, nah, kita bisa masukkan nama ujiannya, lalu durasinya, lalu tanggal mulai ujian dan batas akhir ujian, di mana siswa bisa mengerjakan. Kemudian acak soal, kemudian aktifkan ujian. Meskipun ada di dalam range tanggal yang kita buat, tapi menu aktifkan ujian kita matikan, maka ujian tersebut tidak dapat dikerjakan. Ini untuk pengaturan. Selanjutnya kita masuk ke menu buat ujian, soal ujian. Nah, di sini tadi ada simpan dan tutup. Kalau sudah simpan dan tutup, maka dia akan keluar tabel CBT yang sudah kita buat. Apabila kita memiliki lebih dari satu, maka tabel ini juga akan berisi beberapa pilihan CBT. Baik, kembali ke timeline kelas. Selanjutnya kita masuk ke penilaian pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini saya akan contohkan untuk penilaian pengetahuan KI 3. Di sini kita bisa menginputkan pertemuan keberapa penilaian ini. Kemudian skema. Skema ini nanti akan muncul pilihan tertulis, lisan, dan penugasan. Untuk penilaian tertulis, ini bisa kita buat melalui menu CBT yang tadi sudah kita bahas. Sedangkan untuk penilaian penugasan, bisa kita buat di sini. Nah, apabila kita pilih penugasan pada skema, maka akan muncul kalimat seperti ini. Jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini. Apakah tugas diupload? Apabila ini kita jawab ya, tombol ini kita klik, maka pada halaman siswa akan muncul tombol upload, sehingga siswa bisa langsung mengumpulkan tugasnya melalui halaman e-learning. Kemudian di bagian bawahnya ada pilihan kompetensi dasar, kemudian penilaian keberapa. Jadi apabila kita belum pernah melaksanakan penilaian sama sekali, maka otomatis
akan tercatat sebagai penilaian harian pertama. Di sini kita memasukkan instruksi tugas. Misalkan buatlah, atau gambarkan, atau kirimkan, nah seperti itu. Kemudian di sini adalah batas pengerjaan tugasnya. Kapan siswa mulai bisa mengunggah dan kapan berakhirnya. Lalu kita klik simpan. Sudah selesai. Nah, yang baru saja kita buat ini. Kalau kita klik di hasil, maka akan menunjukkan seperti ini. Ini adalah tampilan hasil pengerjaan dari siswa. Apabila dia sudah mengerjakan dan sudah kita beri nilai, maka akan muncul status. Kalau nilainya masih kurang dari KKM, maka muncul nilai belum tuntas. Di sini ada hasil pengerjaan yang diupload oleh siswa, akan muncul. Kemudian apabila sudah tuntas, kita berikan nilai remedial dari nilai yang sebelumnya belum tuntas, maka akan muncul tuntas. Feedback, kita juga bisa berikan pesan kepada siswa yang bersangkutan, feedback dari tugas yang dikumpulkan. Oke, saya kira cukup jelas itu. Kemudian kita kembali ke timeline kelas. Untuk penilaian akhir, untuk penilaian keterampilan KI 4 ini sama pada umumnya dengan penilaian KI 3. Isiannya sama, hanya beda kompetensi saja. Beda aspek yang dinilai. Apalagi di sini aspek pengetahuan, maka di sini yang dinilai adalah aspek keterampilan. Kemudian ada penilaian akhir semester, ini merupakan rekap nantinya. Rekap dari tugas-tugas dan dari CBT yang pernah kita buat. Nilainya akan terekap di sini. Dan di rekap nilai rapor. Rekap nilai rapor ini nanti akan juga dapat dilihat dari halaman wali kelas. Sehingga wali kelas bisa memantau keaktifan siswa, lalu sejauh mana siswa sudah memenuhi nilai yang disyaratkan oleh guru bidang studi. Kemudian monitoring aktivitas siswa ini untuk melihat secara umum siswa sudah pernah melakukan apa di kelas kita. Kemudian kalender kelas ini akan berisi kegiatan-kegiatan yang kita isikan. Jadi ada CBT, ada tugas, rentang waktunya nanti akan muncul di sini. Sedangkan yang pengaturan kelas, ini berfungsi untuk mengubah apabila kita menghendaki untuk perubahan. Misalnya ada kesalahan di nama kelas, kesalahan di deskripsi kelas, kita bisa atur melalui pengaturan kelas. Demikian panduan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan tentunya ini tidak berhenti di sini karena segera insya Allah akan muncul patching atau update versi 2.0 dari e-learning Kemenak. Nantinya akan ada beberapa fitur baru yang dimunculkan di sana dan insya Allah akan segera kami terbitkan panduan pelengkapnya. Demikian, saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.